Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianada. Saya dari kelompok satu. Saya akan menjelaskan definisi pengertian fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum mengatur aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fikih membahas tentang cara beribadah dan muamalah sesuai yang tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam terdapat 4 mazhab dari Sunni yang mempelajari tentang fikih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut faqih. Sebagai ahli faqih, membagi 4 pembahasan utama, yakni robu ibadat, robu muamalat, robu munakahat, dan robu dinajat. Namun sebagai ahli fikih lainnya, membagi pembahasan fikih dalam 2 aspek, yaitu robu ibadat dan robu muamalat. Secara etimologi dalam bahasa Arab, secara Hanifah, fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam, yang diperoleh melalui dalil-dalil di Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, fikih merupakan ilmu yang membahas hukum syariah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah. Dalam ungkapan lain, sebagaimana dijelaskan dalam sebagian banyak literatur bahwa fikih adalah al-ilmu bil ahkam asyariyah al-malayah al-amaliyah al-muktasab min adilatiha atasyiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariah praktis yang digali dari dalil secara terperinci. Terdapat sejumlah pengecualian terkait definisi lain dari asy-syariah bersifat syariat, dikecualikan ilmu tentang hukum-hukum selain syariat, seperti ilmu tentang hukum alam seperti gaya gravitasi bumi dari Al-Maliyah, bersifat praktif dan diamalkan. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat keyakinan atau akidah. Ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid dari at-tafsiliyah, yang berarti bersifat terperinci. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang terdapat dari dalil-dalil yang ijmali atau global, misalkan tentang bahwasanya kalimat perintah mengandung muatan kewajiban. Ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu usul fikih. Sejarah fikih. Masa Nabi Muhammad SAW ini juga disebut sebagai periode risalah, karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada periode ini, permasalahan fikih diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah serta di perkataan dan di perilaku Nabi. Periode risalah ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah lebih tertuju pada permasalahan akidah, karena disebarkan ayat-ayat yang diwahyukan periode lebih bertujuan pada permasalahan akidah, karena disinilah agama Islam pertama kali disebarkan.
Ayat-ayat yang diwahyukan lebih banyak pada masalah ketauhidan dan keimanan. Setelah hijrah, barulah ayat-ayat yang mewahyukan perintah untuk melakukan puasa, zakat, dan haji diturunkan secara bertahap. Ayat-ayat ini diwahyukan ketika muncul sebuah permasalahan seperti kasus seorang wanita yang diceraikan secara sepihak oleh suaminya, dan kemudian turun wahyu dalam surah Al-Mujadilah. Pada periode Madinah ini, ijtihad mulai diterapkan. Pembentukan fikih di masa Nabi Muhammad SAW menekankan pada 3 aspek utama yang terkait dalam tugas kenabian beliau. Aspek-aspek tersebut antara lain: 1. Memperbaiki kepercayaan dan agama masyarakat di zaman jahiliyah. Dan dalam misi lain, Nabi Muhammad SAW kemudian memperkenalkan Islam sebagai agama yang pembaharu dan memperbaiki sistem dengan menghidupkan tauhid. 2. Memperbaiki akhlak masyarakat jahiliyah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, masyarakat Arab jahiliyah memiliki akhlak yang buruk, sehingga tugas Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki akhlak dan moral masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam, menetapkan aturan-aturan hidup sesuai dengan nilai prinsip Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab jahiliyah penuh ketidakadilan dan kemerosotan. Maka tugas inilah yang kemudian membuat Nabi Muhammad merumuskan hukum-hukum di masyarakat demi terciptanya masyarakat madani. Di sini pula Nabi Muhammad SAW mulai menegakkan dan membina fikih Islami. Pada masa ini, Nabi Muhammad SAW menerapkan dan mengembangkan fikih Islam secara perlahan kepada masyarakat Arab dengan memperhitungkan sebab dan akibatnya. Saat itu, apabila masyarakat sedang menghadapi suatu perkara yang tidak ditemukan jalan keluarnya, maka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan solusi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam periode ini, maka sahabat juga terkadang sebelumnya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berijtihad. Kemudian hasil ijtihad itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terkait usul fikihnya. Jika hasil ijtihad para sahabat disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, maka menjadi kebenaran, dan jika ditolak, maka Nabi Muhammad akan menentukan hukum terkait perkara tersebut. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemegang otoritas fikih adalah para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin. Para sahabat berpegang teguh pada 2 sumber utama, yakni Ajatul Ahkam yang bersumber dari Al-Quran dan Ahaditsul Ahkam yang berasal dari hadis. Pada masa itu, sahabat mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad di berbagai pelosok negeri dari para perawi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hadis-hadis yang sahih. Para sahabat juga sangat berhati-hati dalam mengumpulkan hadis-hadis agar tidak ditemukan para pemalsu hadis. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab bahkan benar-benar menyaring para pewari hadis. Caranya adalah para pewari yang akan menyampaikan hadis harus bisa menghadirkan sedikit 2 orang saksi yang membenarkan riwayatnya. Masa ini berlangsung sejak berkuasanya Muawiyah bin Sufyan sampai sekitar abad ke-2 Hijrah. Rujukan dalam menghadapi suatu permasalahan masih tetap sama, yaitu dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Mulailah muncul perpecahan antara umat Islam menjadi 3 golongan, yaitu Sunni, Syiah,
dan Khawarij. Perpecahan ini berpengaruh besar pada ilmu fikih karena akan muncullah banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda pada setiap faqih dari golongan tersebut. Masa ini juga diwarnai dengan munculnya hadis-hadis palsu yang menyuburkan perbedaan pendapat antara faqih. Pada masa ini para faqih seperti Ibnu Mas'ud mulai menggunakan nalar dalam beristihad. Ibnu Mas'ud kala ini tidak berada di daerah Irak yang kebudayaannya berbeda dengan daerah Hijaz, tempat Islam awal bermula. Umar bin Khattab berperan menggunakan pola yang dimana mementingkan kemaslahan umat dibandingkan dengan keterikatannya akan makna harifah dari kitab suci, dan dipakai oleh para faqih termasuk Ibnu Mas'ud untuk memberi istihad di daerah di mana mereka berada. Perkembangannya di Indonesia. Di Indonesia, faqih diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non-formal seperti pondok pesantren dan di lembaga pendidikan formal seperti di madrasah ibtidaiyah dan madrasah tasnawiyah dan madrasah aliyah. Sekian penjelasan fikih dari saya. Bila ada kekurangan kata atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.